semuanya, perkenalkan nama saya Devita Aprilia dari kelas 11 IPA 7 absen 8. Di sini saya akan membuat praktikum kimia mengenai faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum ke praktikum, di sini saya akan menjelaskan apa sih arti dari laju reaksi itu. Jadi, laju reaksi itu merupakan perubahan konsentrasi reaksi atau produk dalam satuan waktu. Kemudian, apa sih tujuan kita melaksanakan praktikum ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Setelah itu, ayo kita langsung ke praktikum. Yang pertama, percobaan luas permukaan. Alat dan bahannya ada cuka dapur, sendok, 2 gelas plastik, air, cangkang telur, dan pewaktu. Nah, yang pertama, kita siapkan 2 gelas plastik yang sudah berisi cuka dapur sebanyak 2 sendok makan masing-masing gelas. Kemudian, kita tambahkan air biasa, namun kedua gelas ini harus setara ya ukuran airnya. Nah, di gelas yang pertama, kita taruh serpihan cangkang telur yang berukuran besar, dan di gelas yang kedua, kita taruh serpihan cangkang telur yang kecil. Kemudian jangan lupa ya untuk diwaktu selama 5 menit. Ini adalah reaksi yang terjadi sebelum diwaktu selama 5 menit. Kemudian, setelah 5 menit, kita bisa melihat hasil reaksinya. Ini untuk cangkang telur yang berukuran kecil, dan ini untuk cangkang telur yang berukuran besar. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa luas permukaan sentuh dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi, karena semakin besar permukaan bidang sentuh, maka tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Masuk ke percobaan yang kedua, yaitu percobaan konsentrasi. Alat dan bahannya botol aqua, baking powder, sendok, 2 balon, cuka dapur, dan pewaktu. Masukkan 1 sendok baking powder ke dalam balon berwarna hijau, 1,5 sendok ke dalam balon yang berwarna biru. Kemudian, taruhlah seperti ini. Nah, sebelum itu, aqua ini sudah berisi 2 sendok cuka dapur masing-masing ya. Kemudian, tarik balon ke atas sehingga terlihat seperti ini. Dari reaksi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa konsentrasi dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi, karena semakin banyak konsentrasi sehingga tumbukan antar partikel semakin banyak dan reaksi berjalan dengan cepat. Yang ketiga, percobaan suhu. Alat dan bahannya 2 gelas plastik, air panas, serbuk obat, cuka dapur, air biasa, dan tak lupa pewaktu. Sebelum itu, kita siapkan 2 gelas plastik yang sudah berisi 2 sendok cuka dapur. Kita masukkan air panas ke gelas A, dan masukkan air biasa ke gelas B. Ukurannya harus setara ya. Kemudian, kita masukkan serbuk obat ke 2 gelas plastik ini. Kemudian, jangan lupa untuk diwaktu ya, waktunya selama 5 menit. Dan ini hasil reaksinya. Keempat, percobaan katalis. Alat dan bahannya 3 buah peniti, 1 saset Baiklin, 3 gelas plastik, pewaktu, dan tidak lupa cuka dapur. Siapkan 3 buah gelas plastik.
Yang pertama berisi cuka dan baiklin, yang kedua berisi cuka, dan yang ketiga berisi baiklin. Kemudian masukkan satu-satu peniti ke dalam gelas plastik ini dan tunggu dalam 5 menit, maka akan terlihat hasil reaksinya. Di sini kita dapat melihat bahwa peniti yang dimasukkan ke dalam air cukup ditambah baiklin lebih cepat terjadinya korosif. Dari itu kita dapat menarik kesimpulan. Halo teman-teman, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan saya praktikkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.